إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini meski cuaca sedang turun hujan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan di tempat yang paling baik dalam kegiatan thalabul ilmi, dan seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Masyi ila Shalah karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan terakhir sampai dengan keterangan bahwa seseorang tidak diperkenankan masuk dalam artian menunaikan sholat sementara ia menahan buang air kecil atau buang air besar. Artinya tunaikan hajatnya terlebih dahulu baru lakukan sholat. Kemudian selain itu juga apabila makanan sudah tersedia, kemudian panggilan sholat dikumandangkan, maka yang harus dimulai oleh seseorang adalah makan terlebih dahulu, baru kemudian menegakkan sholat. Sekalipun pada akhirnya nanti dia akan ketinggalan sholat jamaah. Nah, berikutnya wa yukrahu massul hasa. Makruh hukumnya bagi orang yang sholat massul hasa, memainkan kerikil. Wa tashbiku asabi'ihi, serta menyela-nyela jari jemarinya. Kata para ulama, menyela-nyela jari jemari dengan membuatnya bersuara begitu, itu makruh ya, baik sebelum sholat ataupun di saat sedang melakukan sholat. Wa'timaduhu ala yadaihi fi julusin. Kemudian makruh juga bersandar pada kedua telapak tangannya saat duduk di dalam sholat, karena posisi kedua telapak tangan saat duduk adalah di atas kedua paha. Nah, tidak diperbolehkan bagi seseorang malah bersandar pada keduanya. Walam sulihiyatihi,
Kemudian makruh juga memain-mainkan janggutnya ketika sholat. Janggutnya panjang, kemudian diurai-urai dengan jari. Memang nikmat ini, tapi membuat seseorang lalai. Membuat seseorang lalai dan fokusnya dalam sholat bisa jadi hilang. Qala walam sulihiyatihi wa kaffu thawbihi. Atau apa di situ? Ada yang kelewat? Wa aqsu sya'rihi, ya. Baik, walam sulihiyatihi wa aqsu sya'rihi. Menyingkap rambutnya, wa kaffu thawbihi, kemudian juga melipat bajunya atau lengan baju dalam hal ini. Ini semua hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Kenapa makruh? Karena dapat menghilangkan dan mengganggu kekhusyuan. Wa in tatha'aba kadhama mastata'a. Jika seseorang sholat kemudian menguap, maka hendaknya ia menahannya mastata'a, sesuai dengan kemampuannya, ditahan agar jangan sampai menguap. Kenapa? Karena menguap itu dari setan, kata Nabi SAW. At-tatha'ubu minasyaitan. Menguap datang dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya ia menahannya sesuai dengan kemampuannya. Fa in ghalabahu wada'a yadahu fi fammihi. Namun kalau dia tidak kuat untuk menahannya, maka boleh untuk menutup mulutnya dengan telapak tangannya, sekalipun itu dalam posisi apa? Sholat. Dan ini berlaku di luar sholat juga. Qala wa yukrahu taswiyatut turab bila udrin. Kemudian berikutnya makruh meratakan tanah saat sholat. Meratakan tanah saat sholat, misalnya bagi orang yang sholat di tanah lapang, ya kan, tidak di masjid tapi di tanah lapang. Kemudian sebelum sujud dia coba untuk ratakan dulu, ya, tanahnya. Ini makruh. Meskipun tidak membuat sholat batal, tapi itu perbuatan yang makruh bila dikerjakan. Kecuali kalau di situ ada batu, ada kerikil-kerikil yang cukup besar, boleh untuk dia menyingkirkannya terlebih dahulu sebelum sujud. Wa yaruddul maru baina yadayhi walau bidaf'ihi. Kemudian bagi orang yang sholat hendaknya menahan orang yang lewat di depannya, walau bidaf'ihi, walaupun dengan mendorongnya. Tujuannya jangan sampai orang itu berhasil melewatinya. Adamiyan kana almaru aw ghairuhu, baik yang lewat itu orang, aw ghairuhu, atau yang lainnya, binatang misalnya. Fardhan kanatis salatu aw naflan. Ini juga berlaku di sholat yang wajib atau juga di sholat yang sunnah. Nggak ada bedanya. Tata cara sholat itu antara yang wajib dengan yang sunnah semua sama, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Bedanya hanya hukum saja. Ada yang wajib memang yang ditetapkan seperti 5 waktu, ada yang sunnah di luar itu. Fa in aba falahu qitaluhu walau masya yasiran.
Kalau orang yang hendak lewat tadi memaksa, maka boleh bagi orang yang sholat untuk memeranginya. Memeranginya dalam artian sedikit lebih keras dalam apa? Menahannya. Walau masyayasiron, walaupun dia harus bergerak sedikit. Ya. Maklum, menahan orang yang lewat tentu butuh tenaga ketika orang itu memaksa. Dan orang yang lewat harusnya sadar ketika yang sedang sholat itu menjulurkan tangannya untuk menahannya, itu artinya dia tidak boleh lewat di depannya, bukan nantang kelahi. Dalam beberapa kasus itu sering terjadi saat orang-orang tidak paham, kita sholat kemudian lewat di depan, kita halangi, justru malah pasang kuda-kuda. Sering sekali seperti itu, dan ini nyata, fakta ya. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang belum tahu soal ini. Sementara dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Lau ya'lamul maru baina yadayhi ma'alaihi minal ithmi." Kalau seandainya orang yang lewat di depan yang sedang sholat itu tahu apa dosa yang akan diperolehnya, maka la'an yaqifa alaihi arba'in, dia berdiri selama 40, tidak dijelaskan oleh Nabi apakah 40 hari, 40 malam, 40 pekan, 40 bulan, wallahu alam. Yang jelas berdiri selama 40 itu jauh lebih baik baginya daripada dia harus melewati orang yang sedang sholat. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya tindakan melewati orang yang sholat itu dikategorikan sebagai dosa besar, itu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu apa? Jauh. Ini menunjukkan bahwa perkara serius. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya. Nah, qala wa yuhramul murur bainal musalli wa baina sutratihi. Wa yuhramul murur, kemudian haram lewat di depan orang yang sholat antara dirinya dengan sutrohnya, pembatasnya. Orang yang sholat disyariatkan untuk meletakkan sesuatu di depan, jika tidak ada tembok atau tiang, sebagai apa? Sutroh, pembatas. Sebagai pembatas. Sejauh mana pembatas ini? Tidak boleh terlalu jauh. Yang terpenting cukup ya untuk kita sujud. Cukup untuk kita sujud. Letakkan pembatas di situ supaya orang bisa lewat di depan pembatas itu, tidak di depan kita secara langsung. Kalau lewat di depan pembatas atau sutroh, maka boleh, tidak jadi masalah. Yang bermasalah itu saat lewat tepat di depan. Nah, oleh karenanya sekali lagi disyariatkan bagi orang yang sholat ya, meletakkan apa? Sutroh, pembatas, kecuali makmum. Makmum tidak disyariatkan. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sutratul imam, sutratun lil makmum. Ya, sutrohnya imam adalah sutroh bagi makmum. Jadi kalau dalam sholat berjamaah yang wajib meletakkan sutroh atau pembatas itu adalah imam. Makmum tidak ada kewajiban. Terus kalau kita lewat di depan makmum, misalnya lewat di shaf kedua, lewat di shaf ketiga, nggak masalah. Kenapa? Karena sutrohnya makmum adalah sutroh yang dipakai oleh imam. Kecuali kalau imam kabur, imam tiba-tiba lari. Misalnya, apa yang harus dilakukan? Segera satu orang dari makmum itu maju. Ya. Kenapa imam tiba-tiba lari? Kenapa imam tiba-tiba kabur? Karena kebelet misalnya. Ya kan? Ini harus segera diganti. Yang menggantinya adalah yang ada di belakangnya. Nah, supaya tidak terjadi situasi atau hal-hal yang seperti ini, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan, liyaliyani minkum ul ahlam. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu hendaknya ada tepat di belakangku.
atas dasar ini maka yang ada di belakang imam, tepat di belakang imam itu harus orang-orang yang berilmu. Tujuannya supaya saat imam itu uzur, keluar atau apa, maka dia maju sebagai apa? Penggantinya. Nah, baik. Jadi yuhramul murur bainal musalli wa baina sutratihi. Haram hukumnya melewati orang salat, ya. Melewati orang salat antara dia dengan sutrohnya, dengan pembatasnya. Wa baina yadayhi in lam yakun lahu sutroh. Dan haram, tidak boleh lewat tepat di depan orang yang sholat yang dia tidak memasang apa? Sutroh. Kan ada orang yang sholat tanpa ada sutroh di depannya. Kalau kita lewat jauh, ya, maksudnya kita melewatinya tapi jauh dengan dia jaraknya nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau lewat tepat di depannya. Paham? Ya, misalnya jarak 2 meter, 3 meter misalnya, atau 5 meter misalnya, udah orang sholat, nggak ada sutra di depannya, kita di sana, di sebelah kanan, ingin menyeberang, melewatinya, nggak masalah. Ya, yang terpenting posisinya apa? Jauh. Yang nggak boleh itu lewat di depannya persis. Kenapa? Karena dia tidak pakai sutroh. Nah, dia tidak pakai sutroh atau pembatas. Kemudian sutroh dijelaskan ukurannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu mislu muakhiratir rahl, seperti punuk unta, ya, paling tidak kalau dari segi tinggi itu 1 hasta. 1 hasta dari ujung jari, ya, tangan sampai siku, ya, paling tidak. Nah, ini dari ujung jari sampai siku, ya, itu tinggi apa? Sutroh. Kalau lebarnya tidak ada ketentuan, ya, lebarnya tidak ada ketentuan. Artinya kita tancapkan kayu atau ranting kecil sudah cukup, tidak jadi masalah, ya. Tongkat misalnya, tidak ada tongkat, apapun yang mungkin bisa, ya, tegak, maka itu bisa masuk dalam kategori apa? Sutroh, ketika kita pakai sebagai pembatas kita. Nah, baik. Walahu qatlu hayyatin wa aqrabin wa qamlatin. Kemudian berikutnya, walahu, dibolehkan bagi orang yang sholat qatlu hayyatin, membunuh ular, wa aqrabin, dan kalajengking, wa qamlatin, dan qamlah, ya, kayak kutu, ya. Nah, binatang kecil yang bisa mengganggu. Ini tidak jadi masalah karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan uqtulu al-aswadain fis shalah. Bunuhlah 2 yang hitam fis shalah, sekalipun kita dalam posisi apa? Salat. Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-aswadain adalah hayyatun wa aqrabun. Ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking. Maksudnya bagaimana? Saat kita sholat, kemudian kita lihat ada ular lewat, ya, atau di samping kita, maka kita boleh untuk membunuhnya terlebih dahulu. Apakah membatalkan sholatnya? Tidak. Bunuh, baru kemudian kembali apa? Sholat. Ya. Bunuh, baru kembali sholat. Gerakan-gerakan yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan uqtulu al-aswadain fis shalah. Bunuh 2 yang hitam di dalam salat. Lihat. Fis shalah itu artinya di dalam salat, artinya sedang mengerjakan salat. Kalau lewat bunuh.
Beda kalau kita dengar di luar orang teriak-teriak, kita sedang sholat, ular, kita keluar, mana, bunuh, balik deh ke masjid, tuluikan sholat. Ini nggak boleh kayak gitu. Nanti bikin bingung yang ada di luar. Ya. Maksudnya boleh membunuh ular atau kalajengking itu yang memang ada gitu saat kita sholat terlihat dan itu bisa berbahaya. Jadi bunuh dulu. Nah, dan memang ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang sholat dan itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Seperti misalnya membuka pintu dengan catatan pintu tepat ada di arah kiblat kita. Kita sholat di depan pintu, ada orang ketuk-ketuk, mengucapkan assalamualaikum. Atau katakanlah kita sholat di pinggir pintu, ketuk-ketuk, ngucapin assalamualaikum. Boleh bagi kita bergerak untuk membukakan pintu, kemudian kembali lagi ke tempat sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Dan itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tidak jadi masalah. Nah, gerakan-gerakan yang seperti ini. Ya. Qala wa ta'dilu thawbin wa imamatin, dan boleh bagi orang yang sholat ta'dilu thawbin, merapikan lengan tangan, ya, atau baju, ya. Baju bagian lengannya atau bagian yang lainnya boleh merapikan baju, merapikan dalam artian membetulkan, wa imamatin, dan sorban yang dikenakan misalnya, ya, dirapikan karena setelah sujud kok sepertinya nyengsol begitu, maka butuh untuk diluruskan, tidak jadi masalah. Nah, tidak jadi masalah, tidak membatalkan sholat, tidak makruh, atau membetulkan peci. Apalagi kalau orang pecinya rada-rada logor, otomatis begitu sujud teh pas bangkit kadang-kadang peci rada nutupan mata, kan begitu. Boleh untuk diatur kembali di tempat semula, diposisikan di tempat semula, dan itu tidak membatalkan sholat. Kadang-kadang ada orang yang terlalu ekstrimnya bukan karena punya ilmu, tapi ekstrim dilatar belakangi oleh tidak punya ilmu, akhirnya melakukan ibadah dengan susah payah. Padahal ibadah itu ringan kok, nggak susah payah, nggak memberatkan. Ya. Banyak yang seperti itu. Sedang sholat kelihatan nyengsol ininya itunya, nggak mau dibetulin. Kenapa? Karena takut apa? Batal sholat. Apalagi kalau gerakannya lebih dari 50 kali. Nah, ini, ya, nggak jadi masalah. Ya. Tidak membatalkan sholat, tidak membahayakan sholat. Nah, dan tidak juga menghalangi kekhusyuan. Yang terpenting kita hadirkan hati bahwa saat itu kita sedang sholat. Nah, qala wa hamlu syai'in wa wada'ahu, dan boleh bagi orang yang sholat memangku sesuatu, menggendong sesuatu dan meletakkannya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah memangku Umamah bintu Zainab. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memangku Umamah bin Zainab dalam keadaan beliau sholat. Saat berdiri dipangku. Ketika hendak sujud diturunkan. Bahkan saat sujud ada Hasan atau Husain yang naik ke punggung beliau, dan beliau pada saat itu tidak mau mengganggunya, sehingga sujud beliau cenderung lama sampai para sahabat yang menjadi makmum di belakangnya heran. Kemudian ada di antara mereka yang mengangkat kepalanya dan masih melihat Nabi dalam posisi sujud. Akhirnya balik lagi sujud. Pas terakhir ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi kok Anda sujud lama sekali? Ada apa? Apakah ada wahyu yang turun?" Begitu. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, bukan karena wahyu yang turun. Tadi ada cucuku yang naik ke punggungku dan aku tidak mau mengganggunya." Subhanallah. Dalam keadaan sholat. Segala sesuatu kalau dengan pengetahuan, ibadah akan terasa ringan. Ibadah akan terasa ringan. Nabi alaihi salatu wassalam begitu. Beliau memangku Umamah, dipangku dalam sholat. Kadang ada sebagian orang bawa anak ke masjid, masih kecil, diletakkan, nangis terus-terusan, nangis dalam keadaan sholat berjamaah. Jelas ini malah mengganggu jamaah yang lain. Apa yang harus dilakukan? Pangku. Sekalipun kita dalam posisi sholat, pangku.
Ketika ruku atau sujud, letakkan. Ketika bangkit lagi, pangku lagi. Kalau memang khawatir anak bakal nangis, ya. Ini kalau kebetulan, secara kebetulan kita bawa anak. Nah, sekiranya memang anak-anak kita bakal mengganggu jamaah di masjid, maka sebaiknya juga kita tidak membawanya ke masjid. Tapi kadang-kadang ada situasi di mana ya kita terpaksa membawa anak, ya. Misalnya memang ibunya sakit atau bagaimana, ya kan, ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, jadi boleh bagi orang yang sholat memangku atau membawa sesuatu dan meletakkannya. Nah, qala walahu isyaratun walahu isyaratun biyadihi wa wajhihi wa ainihi. Begitu. Ini tulisannya tidak jelas, ya. Walahu isyaratun biyadin aw wajhin aw ainin. Kemudian boleh bagi orang yang sholat berisyarat dengan tangan, dengan wajah atau dengan mata, lihajatin, untuk satu keperluan. Kalau nggak ada keperluan mah nggak usah, ya. Kalau tidak ada keperluan tidak usah. Untuk apa isyarat-isyarat pakai mata? Siapa yang diisyarati? Ya. Isyarat pakai tangan, pakai wajah, pakai mata. Ketika memang ada hajat untuk itu, tidak jadi masalah. Nah, qala wala yukrahu as-salam 'alal musalli wa yukrahu as-salam 'alal musalli. Ini salah. Di situ ada kalimat wala yukrahu, ya. Itu salah. Yang benar wa yukrahus salam 'alal musalli. Wa yukrahus salam 'alal musalli. Ya, kalau pakai yang biasa ana bawa kitabnya itu sekaligus sebagai koreksi. Kalau ini banyak yang salahnya masalahnya. Ya. Kebetulan tidak dibawa. Ketinggalan, malah salah bawa kitab itu. Malah kitab yang lain yang dibawa. Taib wa yukrahus salam 'alal musalli. Makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la tusallim alaihi wa la yusallim alaika. Kata Imam Ahmad, jangan kamu mengucapkan salam pada orang yang sholat, dan orang yang sholat jangan mengucapkan salam sama kamu. Jadi jangan sampai begini, ada seseorang sedang sholat, dengar temannya datang, assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam. Dan bisa jadi spontanitas itu, apalagi orang yang terbiasa menjawab apa? Salam. Dan spontanitas juga bagi orang yang terbiasa mengucapkan salam tanpa melihat posisi saudaranya sedang apa. Dan itu yang biasa terjadi di masa Rasulullah SAW. Kadang Rasulullah sedang buang hajat, sahabat lewat mengucapkan salam sahabat, melihat Rasul, assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Rasul. Kenapa? Karena sedang buang hajat. Dan setelah selesai Rasul mendatanginya, kemudian mengatakan waalaikumsalam. Dijawab. Kenapa tadi tidak menjawab salam? Karena sedang buang hajat. Kalau buang hajat pasti di tempat yang tidak boleh diucapkan zikir apapun di dalamnya, ya kan? Nah itu. Jadi makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Ini bagi yang tidak sedang apa? Sholat. Walahu radduhu bil isyarati. Namun bagi orang yang sholat boleh menjawab salam dengan isyarat. Dengan apa? Isyarat ini kalau secara kebetulan, misalnya kita sedang sholat, secara kebetulan ada orang yang masuk, assalamualaikum. Kalau ucapan waalaikumsalam kan nggak boleh, makruh. Boleh jawab, tapi dengan isyarat. Ya. Boleh menjawabnya, tapi dengan isyarat. Baik. Nah, di masjid misalnya, masjid kita semua sedang sholat.
Ada seseorang masuk, udah terbiasa nih orang ini kalau masuk ke suatu tempat dia mengucapkan apa? Salam, Assalamualaikum. Sementara kita sedang sholat. Tadi kita sudah tahu bahwa makruh mengucapkan salam kepada orang yang sholat. Tapi kalaupun itu terjadi, ya maklum, spontan atau lupa, ya kan? Kita sedang sholat, maka boleh kita menjawabnya, tapi dengan apa? Isyarat. Bagaimana isyaratnya? Dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Ya. Dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Caranya adalah ya, berdasarkan riwayat di mana sahabat Ansor dahulu mereka mengucapkan salam kepada Nabi saat beliau sedang sholat. Maka beliau menjawabnya dengan isyarat. Apa isyaratnya? Isyarat telapak tangan. Bagaimana isyarat telapak tangannya? Perut telapak tangannya dihadapkan ke bawah, sementara punggung telapak tangannya ke atas. Jadi kalau posisi sedang takbiratul ihram, maka telapak tangan begini. Jawabnya. Bagian perut telapak tangannya ke bawah, bagian punggungnya ke atas. Bukan begini, begini mah dadah. Begini, ya. Lihat perut telapak tangannya ke bawah, punggungnya ke atas begini. Kalau kita posisi sedang apa? Sedang sholat, misalnya sedang bersedekap, ya. Ada orang salam, ya, gini sudah. Nah. Atau lagi ruku misalnya, ada orang masuk salam, lepaskan begini dulu. Sudah, ya. Itu sebagai isyarat. Ini terjadi saat sahabat-sahabat Ansor mengucapkan salam, Nabi sedang sholat. Ya. Dan isyarat yang dilakukan oleh Nabi adalah seperti itu, menghadapkan telapak tangan, ya, bagian perutnya ke bawah, bagian punggungnya ke atas. Nah, baik. Qala wa yaftahu ala imamihi idza urtija alaihi aw ghaliqa. Masalah lainnya, wa yaftahu ala imamihi, dan orang yang sholat boleh memberitahu imamnya. Berarti orang yang sedang sholat ini posisinya sebagai apa? Makmum. Dia boleh memberitahu imamnya idza urtija alaihi, jika sang imam lupa bacaan. Ya, jika sang imam lupa apa? Bacaan. Jadi sudah baca berapa ayat, kemudian ayat yang setelahnya dia lupa, maka makmum boleh untuk apa? Memberitahunya. Au ghalita, atau imam salah bacaannya, tidak lupa tapi salah, maka boleh untuk apa? Memberitahukannya. Nah, qala wa inna bahu syai'un fi salatihi sabbaha rajulun wa saffaqat imra'atun. Wa inna bahu, kemudian jika makmum ingin mengingatkan imam dalam sholatnya, jika makmum ingin mengingatkan imam dalam sholatnya, misalnya imam nih kelebihan rakaat, harusnya ya tahiyat akhir, tapi imam masih pengen berdiri aja, padahal sholat ini udah 4 rakaat, piraku sholat 5 rakaat, sholat naon, gitu kan? Nah, jika ingin mengingatkan imam dalam sholatnya, maka sabbaha rajulun, ya, sabbaha rajulun. Kalau makmumnya laki-laki, maka dia hendaknya mengucapkan subhanallah. Wa saffaqat imra'ah, ya, saffaqat imra'ah. Nah, sekali lagi, untuk laki-laki dengan cara apa? Tasbih, ya. Untuk wanita saffaqat, menepuk, ya, menepuk telapak tangan. Menepuk telapak tangan. Nabi SAW mengatakan at-tasbihu lirijal wat tasfiqu lin-nisa. Tasbih untuk laki-laki, tasfiq menepuk tangan untuk wanita. Ya. Jadi kalau ada imam salah, kita sebagai makmum ucapkan subhanallah. Nah, kalau jamaah wanita, ya, mengucapkan apa?
menepuk telapak tangan. Nah, baik. Qala wa in badarahu busaqun aw mukhatun wa huwa fil masjid basaqa fi thawbihi wa in badarahu busaqun, jika orang yang sholat ingin membuang ludah, au mukhatun atau dahak, ya. Orang yang sholat ingin membuang ludah atau dahak, wa huwa fil masjid, sementara dia sedang sholat di masjid ini, basaqa fi thawbihi, maka hendaknya dia buang ludahnya atau dahaknya di pakaiannya. Kalau para sahabat dahulu, ya, mereka sholat selalu pakai imamah, ya, sorban. Ketika mereka hendak membuang ludah, maka mereka buang ludah itu di ujung sorbannya. Kemudian setelah dibuang ludahnya digosok-gosok. Nanti juga kering sendiri kan? Nah, seperti itu. Ini dahulu, ya. Lah kalau sekarang sangat mudah sekali bagi kita. Subhanallah, banyak kemudahan. Kalau dulu kan belum ada tisu, ya. Sekarang mah udah banyak tisu. Jadi kalau memang kita orang yang mudah buang ludah, atau pas kebetulan memang dahak sedang banyak-banyaknya, gak mengapa sebelum sholat kita persiapkan apa? Tisu di saku, atau kalau tidak ada tisu bisa pakai sapu tangan, ya kan? Sapu tangan sekarang ada yang tebal, macam handuk begitu tapi kecil, ya kan? Nah, itu bawa, ya, itu dibawa dalam sholat. Jadi nanti kalau pas kita sholat kemudian ingin buang ludah, maka ambil sapu tangan atau tisu itu, kemudian buang ludahnya di situ, kemudian masukin lagi ke saku, ya, lanjutkan sholat. Terus begitu, seperti itu. Ingat, ini kalau posisi sholat di mana? Di masjid, karena tidak boleh membuang ludah di dalam masjid. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-busaqu fil masjidi kaffaratun. Al-busaqu fil masjidi khati'atun. Membuang ludah di masjid itu sebuah kesalahan. Wa kaffaratuha dafnuha. Sedangkan kafarohnya, penebus dari kesalahan tersebut, adalah dengan menghilangkannya. Jadi kita nggak boleh buang ludah di masjid, ya, sekalipun tidak di karpetnya. Saya cuman buang ludah di temboknya. Ada tembok, khati'ah. Kata Nabi SAW, ini sebuah kesalahan. Bagaimana cara menebus kesalahan tersebut? Dengan menghilangkannya, membersihkannya. Nah, sekali lagi, ini kalau posisi sholatnya di masjid. Kalau posisi sholatnya di tanah lapang, ya, gampang. Kita buang ludah itu ke bawah kita, dekat kaki, kemudian kita injak, gosok-gosok ke situ, ya. Karena kita sholat di tanah lapang, nggak masalah. Ingat, jangan sekali-kali buang ludah ke depan, ke bawah. Jangan buang ludah ke samping kanan. Bisa ya teman di situ sedang sholat. Sholat tiba-tiba pengen buang dahak atau ludah tuh ke samping kiri. Padahal di samping kiri atau kanan ada teman. Setelah selesai sholat dikomplain. Kenapa buang ludah tadi? Aduh, afwan lagi sholat. Loh, kan ada saya. Wah, lagi sholat kan khusyuk. Mana tahu ada ente di samping kanan kiri. Lah, ini gak boleh. Ya, gak ada khusyuk seperti itu. Ya, khusyuk itu bukan berarti pingsan saat sholat, tapi masih sadar, mengerti apa yang ada di sekeliling, apa yang terjadi. Nah, ya. Baik, jadi kalau sholatnya di tanah lapang, dibuang ke bawah, kemudian digosok-gosok pakai kaki. Nah, qala wa huwa fil masjid basaqa fi thawbihi. Kemudian wa fi ghairil masjidi an yasarihi. Nah, ini lihat di sini, perhatikan.
Wa fi ghairil masjidi, dan membuang ludah atau dahak di luar masjid dalam posisi tidak sholat, ya, an yasarihi, ke samping kirinya. Ingat itu, ke samping kiri. Subhanallah, Islam itu urusan buang ludah saja diatur sedemikian rupa, ya kan? Itu betul agama yang paling bersih, agama yang paling mencintai keindahan dan kebersihan. Nggak ada agama lain yang seperti ini. Nah, di luar masjid sekali lagi buang ludah ke samping kiri, ya, buang ludah ke samping kiri. Nah, kemudian wa yukrahu an yabsuqa quddamahu aw an yaminihi, makruh membuang ludah ke arah depannya atau ke samping kanannya. Makruh. Kenapa? Ya, karena ada hadis, ya, fa innallaha qibala wajhih. Kenapa tidak boleh buang ludah ke depan? Fa innallaha qibala wajhih, karena Allah itu ada di hadapannya, ya. Dan kanan itu dalam Islam adalah sesuatu yang mengandung kemuliaan. Makanya urusan yang kotor-kotor itu diberikan ke yang kiri, ya kan? Cebok pakai tangan kiri, ya, cebok pakai tangan kiri. Masuk WC, kaki kiri, kaki kanan dulu. Kaki kiri dulu, urusan yang kotor-kotor kiri. Kalau urusan yang bersih-bersih kanan biasa. Nabi alaihi salatu wasallam yuhibbut tayammun. Beliau senang mengedepankan, mendahulukan yang kanan-kanan dari anggota badannya. Fi tana'ulihi, saat mengenakan sandal, maka beliau dahulukan yang kanan. Wa fi tarajjulihi, saat menyisir rambut yang kanan, bagian kanan terlebih dahulu, karena rambut beliau belah dua. Ya, enggak masalah sekalipun rambut kita tidak belah dua, tapi kita mengerti mana yang kanan, mana yang bagian kiri. Bagaimana kalau tanpa rambut? Ya nggak usah nyisir, tanpa rambut mah udah susah nyisirnya juga, ya. Nah, fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi sya'ni kullihi, dalam segala urusan Nabi alaihi salatu wasallam senang mendahulukan yang kanan. Nah, saat meludah, makruh hukumnya meludah ke arah depan. Kata Nabi, fa innallaha qibala wajhi, karena Allah ada di hadapan, ya. Kemudian makruh juga ke samping kanan. Kenapa? Karena di samping kanan ini ada malakul kiram, para malaikat yang mulia. Malakul kiram, para malaikat yang mulia. Jadi baru boleh buang ludah itu ke samping kiri. Tuh. Jangan. Ada adabnya, ada etikanya. Ya, ada adab, ada etika yang mesti dijaga. Nah, baik, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, berikutnya. Qala wa tukrahu salatu ghairi ma'mumin ila ghairi sutratin walau lam yakhsha maran. Walau lam yakhsha maran. Wa tukrahu salatu, makruh salat, ya, ghairu ma'mumin, bagi selain makmum. Makruh salat bagi selain makmum. Kalau dikatakan bagi selain makmum, berarti siapa? Imam atau munfarid, ya kan? Hanya itu aja kemungkinannya. Selain makmum, kalau dikatakan selain makmum berarti imam dan munfarid. Maka makruh bagi imam atau yang munfarid salat tanpa menghadap ke sutroh, pembatas. Maksudnya tanpa meletakkan pembatas atau sutroh. Ya, kalau kita salat sendirian, usahakan kita pasang apa? Sutroh. Atau kalau tidak mau ribet-ribet pasang sutroh, cari misalnya apa? Tembok, benteng, sudah salat di situ menghadapnya. Ya, itu sebagai pembatas kita. Walau lam yakhsha maron, sekalipun dalam keadaan tidak khawatir ada yang lewat.
Misalnya, sepi kok, orang di masjid saya sholat sendirian kok. Untuk apa pasang sutra? La. Sekalipun tidak dikhawatirkan ada yang lewat, tetap disyariatkan sholat dengan menghadap apa? Sutro atau memasang sutro. Nah, tetap ya. Sekalipun sekali lagi tidak khawatir ada orang yang lewat. Karena persoalannya bukan ada yang lewat atau tidak ada yang lewat. Sholat dengan meletakkan sutrohnya itu sendiri, itu sudah disyariatkan. Paham? Itu sudah disyariatkan. Disyariatkannya ada sutroh di depan kita saat kita sholat, bukan hanya untuk supaya tidak ada orang yang lewat di depan kita, tidak. Tapi memang itu disyariatkan. Ya. Oleh karenanya, sekalipun dalam situasi sepi, ya, kita mau sholat tidak ada sutroh, pasang sutroh. Ya. Nah, qala min jidarin. Ini sekarang disebutkan di antara contoh-contoh yang bisa dibikin sebagai sutro. Min jidarin. Sutro itu seperti jidar, tembok, ya, dinding. Itu bisa au syai'in syakhisin atau au syai'in syakhisin atau sesuatu yang tegak. Ya, sesuatu yang tegak. Nah, misalnya tiang atau bambu bisa ditegakkan, ya kan? Nah, kahirbatin misalnya seperti harbah. Harbah itu kayak pedang atau bayonet. Bayonet apa sih namanya bayonet itu? Belatinya. Bisa. Harbah itu bahasa Arabnya belati, bayonet. Bisa misalnya kita sedang di hutan, ya, tancapkan. Tumbak misalnya, tancapkan. Senapan angin kumaha, tancapkan lamun bisa mah, tancapkeun we, apapun itu. Ya. Nah, bedog bagaimana? Bisa ari panjang mah, tancapkan. Ya. Yang penting sesuatu yang bisa kita bikin sebagai apa? Sutroh. Nah, au ghairi dzalika atau selain itu. Mithlu akhiratir rahli. Ukurannya seperti punduk apa? Unta. Kalau diukur secara hasta ya 3 hasta, ujung jari tangan sampai siku. Paling tidak tingginya seperti itu. Qala wa yusannu an yadnuwa minha. Dan disunnahkan orang yang sholat itu dekat dengan apa? Sutroh, ya. Artinya sutroh itu ya dekat tempat sujud lah, ya, dekat tempat apa? Sujud. Jangan juga terlalu jauh. Nah, jangan terlalu jauh. Baik. Kemudian saya ingin ingatkan di sini, ya. Saya ingatkan di sini banyak orang yang satu sisi kesungguhannya patut disyukuri, semangat dalam sholat dengan menghadap sutro, tapi di sisi lain kadang berlebihan. Di sisi lain kadang berlebihan. Misalnya saat sholat di depannya ada seorang yang duduk, kemudian dijadikan sebagai sutro, itu sah-sah saja, boleh. Cuma masalahnya kadang-kadang ini kan pergi, ya, kadang-kadang pergi, terus tidak ada lagi yang bisa dijadiin sutro, kemudian jalan kaki maju ke depan terlalu jauh, itu nggak perlu seperti itu, ya, nggak perlu seperti itu. Apalagi kalau jaraknya jauh sekali, jadi jalan sampai 10 langkah, atau batur tenuan itu karaget, kata nasolat lempangan gitu, bisa menimbulkan fitnah yang sepertian. Apalagi kalau di masjid umum, ya udah, kalau memang yang di depan kita orang itu sudah pergi, ya nggak usah. Kalau memang di samping kiri kanannya tidak ada lagi, kecuali kalau masih ada, bisa bergerak sedikit ke kanan, ke kiri, mundur sedikit ke depan, maju sedikit mundur sedikit ke belakang, masa ke depan, mundur sedikit ke belakang, maju sedikit ke depan, nggak masalah. Tapi kalau sudah maju beberapa langkah ke depan, ini hal yang tidak baik, ya, malah mengganggu khusyuan sholat. Nah, nggak perlu. Sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Sholat di situ. Sholat di situ. Sama sepertinya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saat situasi ramai, sulit sekali untuk kita bisa menghindari orang yang lewat. Terus bagaimana? Ya sudah, sholat seperti itu. Nggak bisa. Ya. Nah, kemudian hal lain,
Yang perlu diingatkan adalah saat kita duduk, ada orang yang sholat di belakang kita. Kadang-kadang merasa beban buat kita mau pergi teh, padahal sedang ada kebutuhan. Antuk nama nyari batur, pugu batur gesarua mungun. Ya. Maksa orang lain suruh duduk di situ. Ingat, itu jangan sampai jadi beban. Artinya saat kita duduk ada orang yang sholat, kita punya satu kebutuhan, pergi saja. Tidak jadi masalah. Nggak ada para ulama membahas harus duduk. Harus duduk misalnya. Lihat ke belakang ada yang sholat, sudah harus duduk. Tidak. Kecuali kalau kita memang tidak punya kebutuhan, kita masih zikir di situ, ya sudah, tunggu, nggak masalah ya kan, sampai selesai kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang tuh yang terpaksa, ingat loh, terpaksa dari hati nama, aduh. Apalagi kalau ngelihat ke belakang, ini sholat can beres-beres. Satu kejadian, pernah kejadian di Yaman, di Yaman, kejadian. Anak tidak sedang sholat, sedang duduk, kebetulan selesai. Ada sahibi, teman, ya, masbuk, otomatis berdiri di depannya. Anak seorang syekh ini, lagi duduk juga sudah selesai sholat. Di belakangnya ada yang sholat, dia tunggu, selesai. Mungkin perasaannya kok lama sekali nih yang sholat. Ya, ini anak syekh nih yang duduk ini. Terus lihat ke belakang, masih sholat. Nah, sebegini lagi. Dia lagi ke belakang, masih sholat. Sampai karena yang sholat terlalu lama, akhirnya dia balik ke belakang, kemudian sampai begini. Nah, ini malah berbahaya ya kan, yang seperti ini. Makanya perlu fikih, apapun itu. Ya, teori, ilmu, ya. Tapi dalam praktek ini kaitannya dengan apa? Fiqh. Kaitannya dengan pemahaman. Kaitannya dengan pemahaman. Ya. Ini yang kadang banyak yang apa istilahnya terlupakan atau bagaimana gitu. Secara teori keilmuan dia tahu, tapi kadang-kadang dalam praktek seperti itu. Makanya Anda ingatkan lagi, boleh bagi siapapun, sekalipun ada orang sholat di belakang kita, karena memang kita udah selesai, ada urusan yang mau kita lakukan, ya sudah pergi aja, nggak masalah. Tidak jadi beban bagi siapapun. Ini yang kedua. Berikut yang ketiga, kita posisi makmum, masbuk. Ya, kita posisi makmum, masbuk ini. Yang Anda bicarakan tadi untuk sholat sendirian. Ini kita sekarang posisi makmum. Selesai imam, ya, sholat. Kita otomatis menyempurnakan apa? Sholat. Semua bubar. Apa yang harus kita lakukan? Maju, mundur, samping kanan, samping kiri, nggak perlu. Berdiri saja di situ. Loh, ada orang kok dekat kita sebelah kanan, nggak perlu. Berdiri saja di situ. Lanjutkan apa? Sholat. Loh, kenapa begitu? Karena apa? Kita sudah teranggap ikut sholat imam yang pertama tadi, ya. Nah, dan ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan seperti itu, jadi nggak perlu maju. Ya sudah aja sholat di situ, selesaikan. Sekalipun masih 2 rakaat lagi, 1 rakaat lagi, selesaikan. Tidak perlu maju ke depan, ya, atau ke samping kiri, ke samping kanan. Sudah, karena kita posisi apa? Menyempurnakan sholat yang tertinggal. Secara hukum kita disebut sholat berjamaah atau tidak? Disebut sholat berjamaah tetap. Sedangkan orang yang sholat berjamaah, kalau posisinya sebagai makmum, sutronya siapa? Sudah. Ya. Jadi ya sudah, sholat aja, selesaikan. Biarpun di depan kita nggak ada siapa, nggak perlu memaksakan maju ke depan. Biarpun tidak terlalu jauh, sholat saja di situ. Paham? Beda halnya kalau kita jadi imam atau kalau kita sholat sendirian, maka pasang apa? Sutro. Apa saja sutra itu termasuk orang, ya kan? Jadi kalau beres sholat berjamaah ada orang di belakang kita masih masbuk sholat, ya sudah, kalau kita mau pergi saja, nggak jadi masalah. Nah, baik. Wa yusannu an yadnuwa minha, disunahkan orang yang sholat itu dekat dengan apa? Sutroh, nggak terlalu jauh.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wa yadnu minha. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya salat dengan menghadap sutroh dan mendekat darinya. Ingat ya, kewajiban atau disyariatkannya membuat sutroh ini bagi selain makmum. Artinya untuk yang munfarid dan imam. Baik. Wa yanharifu anha yasiran li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga hal penting diperhatikan. Yanharifu anha yasiran li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya bergeser sedikit ke arah kiri. Bergeser sedikit ke arah kiri dari posisi sutroh yang kita simpan. Ya. Artinya apa? Artinya tidak tepat berdiri secara sempurna sejajar atau lurus dengan sutroh yang kita simpan. Jadi agak sedikit nyerong ke kiri, paham nggak? Misalnya ini sutroh, ya, berarti kita salah sedikit ke sini lah. Nah, begini ke kiri. Jadi tidak pas la yasmudu 'alaiha dalam hadis. Tidak tepat berhadapan dengan sutroh, tapi agak sedikit kitanya ke kiri, paham? Nah, ini kalau kita salat sendirian, ya. Jadi misalnya ada sutroh, ini kita simpan sutroh, ya. Ini kita jangan tepat di depan kita, sedikit ke sini. Nah, ini sutrohnya di sini. Alasannya apa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau seperti itu. Dalam hadis kalimatnya la yasmudu 'alaiha, tidak tepat berhadapan dengan sutrohnya secara 100 derajat mungkin ya. Jadi sedikit nyengkong ke kiri lah. Baik. Qala berikutnya, wa in ta'adzara khattan, jika seseorang tidak menemukan sesuatu yang bisa dipasang sebagai sutroh, maka boleh baginya membuat garis. Boleh baginya membuat garis, ya. Boleh baginya membuat garis. Wah, nggak ada pisutrohen, nggak ada pisutrohen. Pisutrohen itu berarti sesuatu yang bisa dipakai untuk apa? Sutroh gitu. Nggak ada pisutrohen. Nggak ada. Tembok dinding nggak ada, babu nggak ada, apa-apa nggak ada. Boleh kita bikin apa? Garis, ya, sebagai pembatas gitu antara sebagai pembatas untuk kita sholat. Nah, tapi perlu diperhatikan kalau masih ada sutroh, ya, kita tidak boleh membuat sutroh dengan garis, sebab hadisnya dhaif kata Syekh bin Baz. Jadi nggak boleh pakai sutroh, ya. Pakai sutroh, pakai apa? Pakai garis, ya, nggak boleh pakai garis. Misalnya kita jangan garis lah. Misalnya ini kayak di masjid-masjid ini kan ada karpetnya, ya, ada batasannya, ya kan, depan dan belakang. Terus kemudian kita jadikan garis depan itu sebagai batas kita. Nah, jangan. Kalau dengan sengaja seperti itu, ya, tetap harus pasang apa? Sutroh. Sedangkan sutroh itu sesuatu, ya, yang tegak, misalnya yang bisa diberdirikan. Nah, qala wa idza marra min waraiha syai'un lam yukrah atau lam yakrah. Apabila ada yang lewat di balik pembatas itu, maka tidak makruh, tidak apa-apa. Qala fa in lam yakun sutratun aw marra bainahu wa bainaha imra'atun aw kalbun aw himarun batalat sholatuhu. Nah, kalau seandainya orang yang sholat itu tidak pasang sutroh, ya, enggak ada pembatas, ya, kemudian lewat wanita atau anjing atau keledai, batalat sholatuhu, maka sholatnya apa? Batal. Karena Nabi menyebutkan ada 3 hal yang bisa bikin batal sholat, yaitu apa? Imra'atun, ya, yang lewat di depan kita persis saat kita sholat, atau kalbun, anjing, atau keledai. Nah, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Kalau kita pakai sutroh, lewat di balik
sutroh atau di depan sutroh, nggak masalah. Ada wanita lewat tapi di depan sutroh yang kita pasang, nggak masalah. Ada binatang lewat, nggak masalah, ya. Nah, sekali lagi ini kalau posisi kita sebagai munfarid atau imam. Kalau makmum nggak masalah, ya. Kita sebagai makmum di shop kedua kita, ya. Ada orang melewati kita, nggak masalah, jangan dihalangin. Waduh hadisnya, jangan, nggak perlu, biar saja lewat, nggak masalah. Dulu sahabat Ibnu Abbas naik keledai, entah sahabat Ibnu Abbas atau siapa, yang pasti sahabat Rasulullah SAW naik keledai melewati sof-sof sholat. Ya. Nah, itu artinya kalau makmum tidak batal. Kenapa? Karena sutroh makmum itu sutroh imam. Ya. Nah, baik. Jam seberapa? Insyaallah cukup. Kita cukup untuk sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah disampaikan ini pertanyaan soal bila terjadi kesalahan bacaan Quran atau salah rakaat, sudah. Siapakah di antara makmum yang berhak untuk mengingatkan? Nah, terutama yang pada di belakang. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan hendaknya yang ada di belakangku orang-orang yang berakal. Itu artinya kalau saat beliau lupa, ya, atau keliru bacaan, maka yang di belakangnya lah yang kemudian akan menegurnya, akan mengingatkannya. Nah, maka diusahakan seperti itu. Saat menghadapi persalinan, seorang wanita biasanya mengeluarkan lendir atau plek darah. Apakah dalam keadaan seperti itu masih diharuskan sholat? Nah, menjelang kelahiran sehari atau 2 hari atau bahkan 3 hari kemudian darah sudah keluar, maka itu terhitung darah nifas. Itu terhitung darah nifas. Jadi yang seperti ini, ya, darah yang keluar sebelum lahiran itu sudah terhitung apa? Nifas. Banyak orang yang memahami bahwa nifas itu adalah darah yang keluar saat setelah melahirkan. Ini keliru. Yang benar adalah darah yang yang keluar sebelum lahiran itu masuk kategori apa? Nifas. Jadi tidak diperbolehkan untuk sholat lagi. Nah. Bagaimana bila cairan ketuban pecah? Oh, cairan ketuban pecah harus segera, ya, harus segera. Apalagi kalau belum lahir ini, harus segera dilahirkan. Nah, apakah masih sholat? Bagaimana bisa sholat? Ya bisa. Ya, itu sudah nifas, sudah mau lahiran sudah. Nah, apabila ada orang yang sedang salat tidak mengarah ke kiblat karena tidak tahu, apakah oleh kita diberitahukan dengan membisikkan atau diputar balikan badannya ke arah kiblat? Tidak perlu dibisikkan, tidak perlu diputar balikan ke arah badannya ke arah kiblat, cukup diomongi, dikasih tahu, Kang, kiblat aya tukangan antum. Kiblat ada di belakang Anda, kiblat ada di samping kanan Anda, kiblat ada di samping kiri Anda. Dikasih tahu, ya, insyaallah dia akan segera memutar badannya ke kanan, ke kiri, atau bahkan ke belakang. Jangan dibisiki. Kalau dibisiki malah mengganggu. Nanti dikiranya mau apa lagi kan? Nah, ini hal yang seperti ini terjadi saat dulu, ya, pada awalnya sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ada sahabat Rasul SAW, ketika datang perintah sholat menghadap Ka'bah, dia sholat bersama dengan Rasul, sudah menghadap apa? Ka'bah. Setelah itu dia keluar, kemudian pergi menuju kampungnya. Dan saat sampai di kampungnya melihat ada orang-orang masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Dia kasih tahu,
arah kiblat sekarang sudah berubah, bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah. Maka semua orang-orang yang sholat itu memutar badannya mengarah ke Ka'bah. Nah itu. Ya, jadi jangan dibisiki. Kalau dibisiki nggak ada contohnya. Apalagi kalau diputar badannya. Nah. Apakah dalam merapatkan shaf harus betul-betul mata kaki dirapatkan dengan orang lain? Nah, hadisnya banyak sekali yang memerintahkan seperti itu. Ya, sawu sufufakum, kemudian suddul khalal, tutup celah. Nah, al-mankib bil mankib, ya, al-mankib bil mankib, pundak dengan pundak, al-ka'b bil ka'b, ya, mata kaki dengan mata kaki, bukan betis. Di sini tulis betis lah, betis nggak boleh dirapatkan. Ya, kumaha untuk dirapatkan betis mah mata kaki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau lagi sholat dalam sujud tiba-tiba ada kucing memegang kepala atau tidur di depan atau tidur di depan ketika mau sujud? Dipindahkan dulu kucingnya. Ya, pindahkan dulu kucingnya kemudian sujud. Nah, bolehkah kita mendengarkan murattal anak seperti Yusuf Kalo, Mahmud Toha atau Ahmad Saud karena tertarik dengan kemerduan suaranya? Insyaallah tidak masalah, tidak apa-apa. Bagaimana jika seorang imam tidak bagus bacaannya tapi nggak ada yang berani menggantikannya? Memang dalam hadis secara urutan adalah aqra'uhum li kitabillah, yang berhak menjadi imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, kalau tidak ada ya yang paling sepuh, ya, yang paling tua. Nah, dan seterusnya. Apa hukumnya video call atau VC? Ya, hal yang sebaiknya dihindari. Ya, khawatir ada tersadap atau apa begitu kan? Nah, selain itu juga takut ada orang lain yang melihat kan begitu. Karena yang kita inginkan kan sebenarnya orangnya, bukan gambarnya kan? Nah, betul setan hamilnya di betisnya? Wallahu alam. Apa betul setan hamilnya di betisnya? Saya tidak pernah ngelihat setan yang sedang hamil masalahnya. Orang tua dulu suka bilang begitu, ya wallahu alam. Dan bukan urusan kita memikirkan di mana letak hamilnya setan. Nah, dan kita tidak pernah bisa melihat wujud setan dalam bentuk asli. Ya, yang kita lihat itu penampakan, dan kita nggak bisa memastikan kalau itu adalah wujud aslinya, karena nggak mungkin bisa. Nah, bukan berarti kita menolak penampakan. Penampakan itu hal yang terjadi, ya, bisa itu, dan kita yakini mungkin sekali terjadi. Cuman kita tidak perlu berharap untuk berjumpa, melihat penampakan, nggak perlu. Nah, apakah batal sholat kita kalau pikiran kita kadang kepikiran sesuatu? Kalau kita sedang sholat kemudian ada terpikir sesuatu, ya kembali lagi berusaha untuk konsentrasi dan hilangkan pikiran itu. Nah, hilangkan pikiran itu, karena kalau terbawa oleh pikiran itu bisa jadi imam sudah sujud kita masih berdiri. Rekumaha sok. Karena melamun begitu kan. Nah, jadi usahakan konsentrasi. Nah, kalau ada kepikiran sesuatu, tinggalkan, jangan diikuti.
Bagaimana menghadapi anak-anak yang di hadapan orang yang sholat? Jika ditahan malah mengulang-ulang seperti dianggap main-main. Biarkan anak-anak lewat. Gak mungkin untuk bisa ditahan. Nah, mereka bukan mukallaf. Mereka bukan mukallaf, bukan yang sudah balik, bukan yang berakal. Nah, jika kita lewat di depan orang yang sholat yang tidak menggunakan sutro, tapi sebelumnya kita meletakkan tas kita agar menjadi sutro, setelah lewat mengambilnya kembali. Maksudnya apa ya? Kalau kita ngelihat ada orang yang sholat nggak pakai sutro, ya sudah, biarkan saja. Setelah itu baru kasih tahu setelahnya, Kang, ntar lain kali kalau sholat harus pakai pembatas. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lewat itu aman lewat di balik sutroh itu. Sebab kalau lewat di depan akang secara langsung itu ada hadis dakwahi, kasih tahu. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.